syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Suud, mudah-mudahan saya doakan beliau selalu istiqomah bersama guru-gurunya dan juga masyarakatnya, jadi masyarakat yang damai sejahtera. Mudah-mudahan selalu sehat semua masyarakat Sri Mulyo ini, amin ya robbal. Anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah, sawitnya larang terus. Mudah-mudahan jangan lupa daftar hajinya. Tuh kata Pak Andi tadi ya. Ini haji berapa tadi Pak Andi? 25 juta. Banyak apa sedikit? Hah? Lebih mahal haji apa lebih mahal gedung walet? Yang mana? Lebih mahal yang mana? Gedung walet. Paling sedikit itu sudah 100 juta. Buktinya bisa umroh 1 juta nggak mangkat jabang bayi. Ya Allah Rabbi, nggak haji ya umroh. Betul apa betul Bu? Itu daftar sekarang, apalagi ada haji talangan. Alhamdulillah cukup daftar, nanti ada petugas, kita sudah dapat porsi ya, katanya 20 tahun. Tapi jangan takut sama bayang-bayang ya, jangan takut sama bayang-bayang. Kalau sudah milik kita nggak nyampe 20 tahun kita berangkat. Apa ini? Alhamdulillah, ini hasil daripada sedekah jariah. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Luar biasa, dapatkan 2.400.000. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nanti kemudian ibu-ibu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi betul dari Pak Andi Setiawan ya. Jadi silahkan ya, memang ada minat. Kalau ingin yang cepat itu ada yang plus ya. Plus itu pun masih ngantri sampai 5 sampai 6 tahun. Itu yang plus. Kalau ingin yang paling cepat lagi adalah Haji Puroda. Haji Puroda itu tahun ini kita daftar, tahun ini kita berangkat. Berapa Pak Ustadz? Biayanya kurang lebih 265.000. Ya juta lah, ribu enak men. Aku is mangkat kok mbien ya. Insya Allah kalau mungkin sekelas-kelas Pak Andi, Pak Kades kuat semua ya. Itu Insya Allah kita akan bisa ziarah di sana. Kemarin juga Pak Mufli sempat menawarkan ke saya usulkan bisa nggak kalau umroh talangan ya. Jadi umroh talangan itu nanti kita diberangkatkan, ada uang berapa, mungkin kita punya uang 5 juta, langsung diberangkatkan, pulang dari sana kita nyicil bayar gitu ya. Iya nyicil NMAX kuat ya. Nyicil apa namanya Mega Pro kuat, tapi nyicil umroh nggak kuat ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kembali kita dipertemukan. Belum lama kita di masjid berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Sekarang masih Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Ini yang perlu kita syukuri. Makanya gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit ya Bu ya. Gunakan ketika sehat untuk ibadah. Jangan sudah sakit baru mau sholat. Ini banyak orang yang salah kaprah Pak. Ketika sehat nggak mau ibadah, tapi giliran sudah stroke baru ingat. Terkluk ya. Giliran sehat lupa. Ini memang penyakit manusia. Di saat diberikan rezeki banyak lupa dengan Allah. Tapi giliran sakit ya Allah, mohon sama Allah berikan kesembuhan ya Rob. Terus giliran sembuh ya lali maneh. Ya Bu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, memang nggak heran kalau pengajian rata-rata didomisili oleh ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak biasanya hanya ngikut saja ya, karena memang ibu-ibu ini sorganya dalam rumah tangga
Makanya bagi laki-laki, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kepada wanita itu dengan baik. Wanita itu bagikan cermin, ya, almar'atu kal mir'ah. Cermin itu bu kalau sudah sekali retak, nyuwun sewu, ibu punya cermin di rumah sekali retak, susah untuk dibenerin. Walaupun bisa menyatu lagi, gambarnya nggak akan sempurna. Sekali wanita hatinya tersakiti, susah Pak Pandi, susah. Makanya wanita itu betul-betul, ya, ketika wanita suka, ya, kemudian wanita itu perhatian dengan laki-laki, maka akan ada sorga di dalam rumah tangga. Makanya sering disampaikan dalam acara pernikahan itu bahwa salah satu, ya, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya satu, tanamkan serius bu. Rumah itu ya rumah, kalau kita bangun rumah nggak perlu mahal, cukup dengan 4 tiang, 2 di depan 2 di belakang, asal tidak kehujanan tidak kepanasan cukup. Kalau ada sudah 1 tiangnya yang retak, cepat dandani, karena kalau dibiarkan retak nanti akan roboh, condong, akhirnya ambruk. Sama rumah tangga pun punya 4 tiang. Kalau 4 ini ditanamkan, insya Allah tiang pertama di depan tanamkan kejujuran, yang di sampingnya setia, yang di belakangnya ikhlas, belakangnya satu lagi kasih sayang. Selamat rumah tangga kita. Maka suami istri kalau sudah sekali bohong sama pasangan, tinggal menanti saat-saat kehancurannya. Serius bu, saya nggak nakut-nakuti. Terutama ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda, lah nenek-nenek mah ya terserah lah. Ini ibu-ibu muda ini, aku ngomong ibu-ibu muda Bandi. Kalau seorang suami berani bohong sama istri sekali, tinggal menanti saatnya. Sebaliknya pun begitu. Makanya tidak boleh, apalagi di zaman sekarang media sosial harus kita jaga. Berteman di Facebook hati-hati, jangan asal ngelek, ya, jangan asal posting. Ini ribut sama suami, curhat, buat status, aku diam bukan aku tak tahu. Lambemu kayak yang iya, woi, Insya Allah. Kalau lagi ada ribut sama suami, curhatnya sama Allah, bukan di status. Ya Allah, ini suamiku bagaimana ya Allah, iki bojoku yang malah curhat buat status. Masya Allah, ini di like sama laki-laki, fitnah yang terjadi. Betul nggak bu? Hancur, itulah hancur rumah tangga kita. Hadirin rahimakumullah, ini pengajian rutin tiap bulan, betul apa betul? Ya, ada 3 doa, ada 3 golongan doa yang doanya itu bu tidak akan ditolak sama Allah. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Kalau nggak ditolak berarti diterima, dikabulkan. Siapa dia? Pertama, doa orang yang selalu tersakiti hatinya, doa orang yang selalu terzolimi. Tuh. Makanya hati-hati. Rata-rata orang sakit hati biasanya gara-gara lisan, lidah. Ini pada baik lah, terus koyo ngono protes baik. Gara-gara lisan, lidah, rata-rata orang. Makanya ingat, ada peribahasa, kalau sudah kaki yang tergelincir, ada obat bisa kita cari. Kaki putus bisa disangkal putung, dikasih pen. Tapi kalau lisan kita yang tergelincir, kemana obat hendak kita cari? Terkadang ini ibu-ibu di sono, maaf ya ibu-ibu di sono nih, di sono ini emang anak ribut di sekolah, emaknya melok-melok. Ini di sono, di sini suka ada yang kayak gitu. Yang mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Makanya kalau orang yang suka ngaji, mbok bisa membedakan tuh mbok ya. Kalau anak ribut di sekolah Pak Andi, besok aja baikan lagi. Betul nggak?
Ini terkadang anak main kelereng, kalah, nyubit, lapor, ma aku dijotos, aku digaplok, padahal dicubit. Ibunya nggak terima, siapa yang nyubit kamu? Tuh anaknya si A. Nantang langsung, datang ke rumahnya, nyincing androk lewat. Allahu Akbar. Gusti anak mah besok di sekolah udah baikan lagi, orang tua mah lebaran ke lebaran nggak kunjung baik, bahkan sampai terbawa mati. Ada yang kayak gini betul? Coba Boyo sadar tuh, kata Pak Andi tadi tahun 8 berapa tadi Pak? 81 beliau bangga berhasil jadi orang terang di sini. Mungkin sama dengan orang Sri Mulyo, sama dengan orang kami di Lilin, berhasil kita ke sini. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita di Jawa orang nggak punya. Ya, kalau Pak Andi di Jawa orang kaya, ada bakalan mangkat ke sini. Betul Pak Andi? Tuh, makanya sekarang jadi pejabat nggak sombong dia. Pejabat nggak sombong, yang bukan pejabat pada sombong. Ya Allah. Gusti na'udzubillahi min. Apa sih yang disombongin toh bu? Ya, banyak cincin, banyak kalung, yuk ditinggal mati juga. Betul ya bu? Lo kondangan jilbab gede, kalungnya di luar. Ada yang kayak gitu, ada. Suka ada di sini kayak gitu. Wow, segini bu. Ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Bu. Nih saksi hidup dari Jawa, perjuangan orang tua. Jugi jagi juk, kereta berangkat, betul? Sampai di Kertapati, ampun Gusti, kita diangkut pakai ketek. Sampai keliling, kami diangkut terkotor, ya Bu, betul kan? Nggak ada yang pakai jilbab online orang anak. No sombong, tidak ada yang sombong waktu itu, betul Bu? Tuh, rumah di Jawa gede, dijepit pakai bambu. Gusti bisa ngintip kayak gini. Itu di Jawa. Pintu kapan dibuka? Ke kiri. Tuh pintu, terus tutup langsung. Allah Akbar. Senasib sepenanggungan. Sekarang Anda yang sabar. Innallah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah dengan sendirinya. Anda yang sabar berhasil. Bagi masyarakat yang tidak sabar, waktu itu selesai jatah 2 tahun mereka pulang. Betul? Nggak kuat dengan ujian. Sekarang mereka datang lagi ke sini menjadi kuli di tanah yang ia jual dulu. Nah ini fakta. Tuh yang berhasil mas sekarang coba mana baju rupa-rupa. Sabar namanya. Tuh. Ya, grup rebana nama di mana-mana ya, mau tampil anyar. Itu kalau di sono Bu, wah ya. Kebetulan ketua grupnya uminya. Bah katanya mau ada gema sholawat baru lagi ya bajunya. Walah Gusti, enak banget jadi perempuan Maya, baju rupa-rupa, jilbab rupa-rupa, bedak rupa-rupa. Lo suami paru-paru tuh mikir kreditan nggak lunas-lunas. Ya Allah Akbar. Bu, hati-hati ya. Ya, orang yang sering tersakiti Bu, ini doanya akan diijabah. Makanya hati-hati kalau kita berbicara. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau kalian tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik kalian diam. Itu. Makanya kenapa Allah ciptakan mulut ini satu? Karena berbahaya. Makanya suruh pakai masker tuh loh. Suruh jaga, jangan asal nyeplak. Tutup. Ya. Makanya kemarin saya waktu Ramadan mereka pakai masker semua. Saya ini si Ramadan kataku ini yang pakai masker curiga saya, jangan-jangan di dalam ada bakwannya. Nah itu Bu, Ibu, kenapa hidup kita ini Bu tidak akan terlepas dari orang lain,
Tidak ada anggota dewan kalau tidak ada rakyat. Tidak ada seorang kades tanpa ada rakyat. Banyak rakyat gak ada pemimpin, hancur. Adanya orang kaya karena adanya orang. Makanya kita harus saling kasih mengasihi. Kan kemarin sudah saya sampaikan, ya, kita ini sesama muslim harus kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan kalian jadi seperti kedua telinga. Kedua tangan ini yang profesinya berbeda. Yang kanan nerima duit, betul, tanda tangan. Yang ibu-ibu dikasih kado ulang tahun pasti nerima yang. Sementara yang kiri seksi kobelisasi. Nyaho, seksi kobelisasi. Sapu jagat bagian ukoneng di tukang. Bagian yang hijau yang kiri, betul nggak? Tapi ini nggak ngerutuk, nggak alang kelemah. Bagian kanan giliran duit, giliran kado kau, giliran kuning aku. Tidak. Nih, tapi karena yang kiri ini berbesar hati, maka yang kanan pun punya perasaan. Dapat gajian sawit sekian 10 ton, berikan gelang, kasihkan yang kiri. Belikan jam tangan, kasihkan yang. Belikan cincin, kasihkan yang. Kecuali cincin Pak Ustadz, tidak boleh pantangan kalau di kiri karena warisan Kian Santang. Bu, wala takun kal udunain, jangan kalian seperti kedua telinga. Kedua telinga nggak pernah akur gitu. Kapan di telinga kanan setengah gram, di sini harus setengah gram. Masa ada di sini setengah gram, di sini 4 suku? Ada nggak kira-kira di desa tuh kayak gini? Kayaknya kalau ada wong gendeng paling ya, nogelo palingnya itu. Oh, 2 gram di sini 2 gram. Mandi hilang 1 daripada lepas copot semua. Kita harus bersatu walaupun beda profesi, betul. Sukunya berbeda. Ya di mata Allah tuh nggak Sunda, nggak Jawa, nggak Madura, nggak Palembang, semuanya hanya iman dan takwanya bersatu insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, agak cepat dikit sore. Ya, belum pada sholat meneh. Doa yang tidak pernah akan ditolak sama Allah yaitu doa seorang yang dalam perjalanan untuk menegakkan kalimat Allah dalam dakwahnya. Para orang-orang dai, ya Bu ya, walaupun di zaman sekarang Pak Andi miris, ya Allah, kiai zaman sekarang lihat Bu, yang satu menjelekan kiai yang betul apa betul? Lihat aja lah, nggak usah di media lah, lihat di desa-desa ini. Ada kiai yang suka nyanyi diomong, nyampe nih. Undang Ustaz Said Hasan paling nyanyi. Ayah, eta kiai yang ngomong kayak gitu ada. Ya, lapor ke saya. Nah Pak Ustadz rekamannya, saya pikir nggak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu karena dia nggak bisa nyanyi. Betul nggak Pak? Saya mah karena suaranya bagus dibayar. Menakerkeun undang aing malarang tah eta gitu. Ya Allah, heran saya zaman sekarang. Giliran ngomong, ayo kita tingkatkan ukhuwah persaudara, seorang mukmin semuanya bersaudara. Nek ngomong pinter, nyeplak pinter. Masyarakat suruh bersatu, tapi ewak dewe selalu berantem sama kiai yang lain. Betul nggak? Era ayah nu pakai jenggot, awas aliran jenggot. Astagfirullahaladzim Gusti. Makanya ngaji ya Bu. Ada yang pakai celana cingkrang ribut ya, ada yang sholatnya begini ribut. Giliran yang sholat dimasalahkan, giliran yang nggak sholat dibiarkan. Betul apa betul Bu? Lebih baik kita bersatu breng. Kayak kemarin ngapain tuh di sana Isra Mi'raj, gak ada dari sananya katanya. Lah. Saya pikir kamu ngomong apa? Isra Mi'raj Pak Ustadz nggak ada dari sananya. Emang kamu dari sana kapan? Ngomong nggak ada dari sananya. Saya tanya, emang kamu dari sana kapan? Dapat apa kamu dari sana? Kapan kamu mau ke sana lagi? Tuh,
Kalau nggak tahu sejarah nggak usah ngomong, betul nggak Bu? Ini ibu-ibu dari rumah coba mulai jam 1 mungkin berangkat tadi ke sini mencari ilmu, walaupun panas tuh kipas-kipas semuanya, tapi ngerti pahalanya gede. Kan begitu, betul apa betul? Tuh, perut kenyang pulang dapat paha. Kan gitu, dapat snack kan tadi? Tuh, kelihatan tuh buncit-buncit. Begitu, alhamdulillah. Saya miris zaman sekarang nih, bagaimana Islam itu akan bersatu, ya Bu? Jadi ayo sama-sama. Kemudian yang terpenting yang ketiga nih, Bu, yang ketiga. Siapa doa yang tidak akan ditolak sama Allah, yang doanya langsung diangkat? Doa seorang ibu terhadap anaknya. Baik doanya baik maupun doanya buruk. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu yang sudah mengandung melahirkan anak, hati-hati, senakal-nakalnya anak jangan coba-coba berkata sesuatu yang tidak pantas. Ya Bu, Imam Sudes kenal Bu? Enggak kenal? Belum kenal? Makanya besok umroh ya. Imam utamanya Masjidil Haram itu Imam Abdurrahman Asy-Syudes. Itu waktu kecil Pak, waktu kecil ya, ketika ibunya dengan bapaknya mau menjamu ulama, siapkan makanan sudah disiapkan untuk menjamu tamu, tiba-tiba Sudes ini bawa pasir Bu. Itu makanan segitu banyaknya ditaburin pasir semua. Apa kata ibunya? Sudes, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Terbukti sekarang. Kira-kira kalau anak kita gitu gimana kira-kira? Saya datang bertamu ke rumah ibu, tiba-tiba itu ibu bubur semua makanan ditaburin, kira-kira kata anak ibu gimana doanya? Kata ibu, astagfirullahaladzim, demit kue anak sopo, anak disebut anak setan ya, iyo ibunya kuntil anak. Bu, hati-hati ya Bu ya. Makanya Bu manggil anak itu yang nak, yang cantik, anakku yang soleh, anakku yang pinter, sini nak, begitu. Ini jendol dia, astagfirullahaladzim, anak dipanggil jendol berarti ibunya jendil berarti ya Bu. Ada satu pertanyaan, kenapa sekarang anak zaman sekarang ya dengan anak dulu itu susah, beda mendidiknya? Ada yang bisa jawab? Mendidik anak di zaman sekarang dengan anak yang dulu jauh beda. Almarhumah ya, almarhum bapak, ketika anaknya menjelang maghrib apa kata dia? Nak, jangan keluar maghrib ya nak, pamali weti. Anak langsung takut, gak ada yang berani. Padahal sampai sekarang saya belum nemu pamali itu kayak apa bentuknya. Betul apa betul? Sekarang anak, nak jangan keluar maghrib, pamali mental. Jangankan pamali, dikasih hadis gak akan keluar, gak akan manut. Kenapa? Ini karena banyak takaran-takaran yang sudah dikurangi oleh manusia, oleh orang tua. Kemarin saya jelaskan tempat Pak Edi Haryanto sekilas. Betul? Coba dulu, coba seorang ibu aja, yang contoh kecil aja, seorang ibu nyuapin anak itu jari ini masuk Bu. Bahkan bahasa kitanya dilamotin, dijilatin sama anak, dimasukin. Sekarang nyuwun sewu, banyak ibu-ibu nyuapin anak sudah terhalang oleh set. Ting 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 ting. Ini jari nggak masuk. Makanya sekali kayak gini orang anak-anak nggak ada gunanya. Kalau ini dulu sekali ini mantep, takut anak. Betul? Anak lapar ingin makan nasi keras, sayur nggak ada, ibunya korban di mama. Betul Pak? Dan ini merasakan, ini orang yang ada di depan anda ini. Mak, lapar mak, luwe mak, sabar ya le. Asik aja. Asik aja. Just smile.
Ada nggak anak-anak ngomong, ih mama jorok? Nggak ada, nggak ada toh. Asik aja anak. Sekarang ada nggak di Sri Mulyani yang kayak gitu masih? Paling kata anaknya jorok mah. Tuh, betul. Tuh. Makanya benar. Ya keramat ludah sang ibu itu keramat. Anak lari ke jeduk tepuk melentong di kening, kan gak dibawa ke bidan toh? Nggak ada yang dibawa ke dokter, bukan nggak mau, nggak ada duit. Boro-boro untuk berobat, untuk makan aja Senin Kemis, betul? Cukup, ma benjol, ma ya Allah sakit, ma ya Allah kene, dijilat benjol, kempes, betul bu? Kalau nggak dijilat rambutnya di belakang digosok, waras, betul bu? Sekarang panas dikit, cus, panas dikit, cus, coba 100.000, betul bu? Terus nih, zaman dulu maaf kan, banyak orang tidak mengerti Quran. Ibu-ibu dulu buta, bahkan baca Quran nggak bisa, tapi amalan Al-Quran dikerjakan. Dari mana? Dia memberikan ASI sama anak selama 2 tahun. Ayatnya surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskulli wa liwalidayka ilayal masir. Wajib yang namanya anak berbakti kepada kedua orang tua yang sudah mengandungnya 9 bulan dan menyapinya usia 2 tahun. Zaman dulu itu bu, anak disapi setelah usia 2. Betul? Hari ayeuna sekarang banyak ibu-ibu muda sehat, waras, asinya bagus, ogah-ogahan memberikan asinya sama anak. Betul? Saya tanya, itu kok nggak dikasih asi? Asinya nggak dikasih sama anak? Emang kenapa? Takut nggak seksi Pak Ustadz. Terus itu untuk siapa? 2 kanan kiri, papa. Ya, astagfirullah. Anak ngedot susu sapi, bapak gunyal ganyel. Nah, aduh, ampun Gusti, di zaman sekarang, ya bu, dulu mah ibu ketiduran, anaknya masih, dulu mah, ya, akhirnya anak lep ketiduran, pelak lepas begitu. Bapak habis sis kamling, mak perabotanmu mbok urusin. Aduh ya Allah Gusti, dulu itu menjelang subuh pada haus ya, anak sebelahnya untung kok 2 gitu loh ya Allah. Ayah bapak nggak lama, 5 menit cukup bapak mah ya. Artinya anak nah pindah ke kanan, ngopo bau rokok. Aduh yang ngaku bu, itu di zaman dulu, zaman sekarang mah ya Allah ngeri Pak Kades ya. Makanya jangan heran kalau anak sekarang susah untuk patuh sama orang tua ya bu, beda zamannya. Nah, kemudian nyun sewu ya, kemudian pendidikan terutama nih ya, karena kita ini semua kan nih membangun keluarga sejahtera bersama PKK ya. Keluarga sejahtera itu nggak gampang ya bu ya. Keluarga yang seperti apa ya, tuh kita punya anak yang soleh. Ibu-ibu usahakan sekarang sering ngaji, tapi anaknya harus juga kenal dengan agama. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Tuh. Jadi jaga dalam dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi kewajiban, terutama kita Pak nyuwun sewu para laki-laki. Saya bukan nakut-nakut. Seorang suami itu bu, tanggung jawabnya berat, luar biasa. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, suami ini tanggung jawabnya berat, dunia sampai akhirat.
Kalau kita punya istri Pak, istri kita enggak sholat, kok suami diem aja nggak negur, ngasih tahu enggak, dibiarkan aja, maaf, maka suami akan menanggung dosanya. Istri kita buka aurat, ya, dilihat oleh orang-orang lain, kok suami kesenengan, malah suami yang nanggung. Berat, makanya suami itu harus tegas dan keras, ya Bu. Tuh, bukan hanya sekedar keras, tapi harus tegas. Gitu. Udah nggak usah dibahas kemana-mana. Bila ngomong keras, larinya ke situ. Ya iya, kalau nggak keras mah ada tengenah cetakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, harapan kita saat ini adalah ketika kita mempunyai keluarga yang betul-betul ahli ibadah. Tuh, siapa sih yang nggak bangga Bu punya anak soleh? Sudahlah soleh pinter. Aduh, jangan pinter tapi nggak soleh. Kalau pinter nggak soleh, maaf, ujung-ujungnya hati-hati bisa minterin orang lain. Tuh. Mending kalau orang lain yang dipinterin, orang tuanya sendiri yang dipinterin. Harapan kita nanti sudah tua, coba terbujur kaku, kan anaknya yang ingin mendoakan kita, itu aset. Kalau kita terkenal dengan kekayaannya, aduh Bu, kekayaan itu ada batasannya. Anda punya uang banyak, kasihkan sama anak yang tidak punya fondasi agama, anak yang tidak kenal agama, tidak lama habis. Tapi kalau jadikan anak Anda anak-anak yang soleh ahli agama, sampai akhirat akan mengalir pahalanya. Sampai kita mati. Kan tadi dinyanyikan sama ibu-ibu, saben malam Jumat aleku bermoleh neng omah, betul? Kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimat, lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili, balik neng kuburan mangku tangan tetangisan. Kecewa orang tua. Bayangkan ibu-ibu yang sudah mengandung 9 bulan dalam keadaan yang semakin lemah, melahirkan taruhannya nyawa. Yang ada dalam pikiran sang ibu, bagaimana anak kita harus selamat, tanpa dia berpikir keselamatan dia sendiri. Betul? Tidak cukup dengan itu. Ya, kita harus merawatnya, menyusuinya, membesarkannya. Haruskah sudah besar jadi orang yang selalu menyakiti hati kita? Nauzubillahi min. Makanya kemarin saya katakan, maaf nih Pak Kades, ya, ada ibu-ibu, Bu, saya tanya, perasaan ibu apa ketika ibu dibentak oleh seorang anak? Langsung angkat tangan, demi Allah Pak Yai, demi Allah Pak Ustadz, ketika anak saya membentak saya, sakitnya lebih sakit ketika saya melahirkannya. Tuh. Makanya jangankan ibu yang sudah mengandungnya, saya seorang suami, ya, kalau anak itu nggak patuh sakit, apalagi seorang ibu. Makanya ibu itu luar biasa. Ya. Jadikan orang tuamu seperti raja, kata satu pepatah, ya, maka rezekimu akan mengalir seperti rezekinya raja-raja. Ibnu Umar pernah bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bagaimana Allah tersenyum kepadaku. Aku ingin tahu Allah tersenyum kepadaku. Aku ingin tahu kalau Allah sayang kepadaku. Apa kata Rasulullah? Ibnu Umar, kalau kalian ingin tahu, kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepadamu, jadikan ibumu tersenyum kepadamu. Tulus ibu itu. Ya, kita digendong ke pasar, ngompol dalam gendongannya, tersenyum sang ibu. Ngompol ya Le, ayo ganti saya. Nggak ada yang marah. Ini terkadang orang tua tinggal sebelah, sakit, baru pipis, ya, ngompol di ranjang, anak sudah melotot. Mama nak pipis ngomong apa? Nah, hati-hati, kayak gini kok mau berharap surga? Ya Bu, Bu, ayo sama-sama. Ya. Anak, ya, yang kita harapkan adalah aset satu-satunya. Makanya sekarang nyuwun sewu punten, kalau anak ibu pingin mondok, cepat dukung. Ini terkadang banyak orang tua salah mengartikan kalimat sayang sama anak. Anak mau mondok malah dijengjerikan.
tahu dicengcerikan, ditangisi, anak mau mondok ditangisi, katanya sayang cek cilik. Saya jawab sekarang Bu, kalau memang ibu sayang sama anak mau mondok gak apa-apa, nangislah sekarang. Kalau perlu jerit, kalau memang Anda sayang, daripada nanti Anda nangis sudah tua di saat anak Anda nggak bisa apa-apa. Cobalah, jenengan punya anak laki-laki kok ngong di masjid kedengar suara adzan, ngong di masjid suara sholawatan, orang tua mana yang tidak bangga? Gede-gedenya Gunung Semeru nih lebih gede hati orang tua, berhasil. Kata ibunya, ya Allah Pak, anak yang adat apa yo mak bila rengono wapi tenan cek si bapak, ya Allah besok dia yang adanin aku di liang lahat, ngelus dada, dak sia-sia aku cari duit, ibu dak sia-sia aku mengandung melahirkan, biar besok yang nuntun aku itu ya itu lagu-lagu India tumpahkan wae mbuh sopo sing ditumpahi ya punya yo anak. Bagi anak-anak yang tidak mondok Bu, di sini banyak kiai. Sri Mulyo ini tokonya kiai ustadz membludak di sini, titipkan sama mereka ya Bu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak Ustadz, saya sudah tua, anak saya ingin bisa ngaji supaya besok dia bisa nonton aku. Pak Ustadz tolong ajarin ngaji ya Ustadz. Insya Allah tuh titipkan sekiai dukung, tapi jangan hanya sekedar nit kiaian juga dipikirin gratisan wae. Anak pingin ngaji tapi gratisan. Oh ya apa ya enak tuh Bu. Emang zaman dulu iya Pak Andi, saya ngaji itu dulu nggak ada SPP, adanya fitrah. Zaman saya kecil dulu, alif patah, alif kasroh, alif domah, a i u, alif jabar, alif ajer, alif apes, a i u, alif atas, alif bawah, alif depan, a i u, kan gitu. Bajabar pa sin ajer ya bajabar ya bapa sia itu tuh. Itu kan zaman dulu betul Bu. Fitrah itu nggak langsung ke ini zaman dulu Pak Kades. Fitrah itu nggak langsung ke amil, dulu nggak ada amil. Ketika fitrah kita langsung kasihkan ke guru ngaji zaman bien itu. Guru ngaji hanya dapatnya setahun sekali itu tadi, beras ngebul tadi itu. Ya. Sekarang makan beda, betul nggak Bu? Tuh. Anak ingin ngaji sudah beda. Sekarang kita mimpi coba lah. Anak sekolah harus daring, Android beli, betul. HP kambing satu-satunya dijual untuk beli HP masih kuat. Kayak gitu. Masa untuk SPP anak-anak TPA masih tidak kuat, kan lucu. Kemarin kejadian dari 60 siswa sampai satu pun nggak ada. Ketika ditarik 20.000 satu bulan. Istighfar saya pikir. Kemarin undang saya, ya. Saya hajar habis semuanya. Orang tuanya lah ngerokok sehari 2 bungkus surya kebeli. Betul Pak? 1 bungkus surya berapa? Seberapa? 30? 27 kali 2 seberapa? So kebeli ya. TPA 20.000. Astagfirullahaladzim Gusti. Minggu pertama tinggal 40, yang selanjutnya 10, sampai terakhir tinggal ustadznya. Gara-gara dipinta 20.000 Pak Andi Pak Kades. Ini kejadian nih. Kemarin undang saya. Nauzubillahi min dalik. Giliran nyawer biduan kuat 100.000 asukan utang. Sambil ngomel pentil lah merendit pelintang kieu. Astagfirullahaladzim Gusti, naudzubillah. Giliran untuk ngaji menjadikan anak bisa mendoakan kita ke sorga berat Bu tuh.
hari jajan cilok kek 5.000 wah tahu bulat digoreng kuat betul mau istighfar ya Bu sama-sama. Makanya yo orang muslim itu Bu ya harus kita persiapkan segala sesuatu. Hanya anak yang akan menyelamatkan kita. Apabila anak manusia telah pergi putus sudah, kecuali hanya 3. Yang pertama, keduanya ilmu yang berguna. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang akan dapat meringankan tuh ya ibu kita karena banyak dosa di akhirat digebukin sama malaikat anak Allahumma gfirli dunubi selamat kita digebuk deh Allahu Akbar anak selamat mau digebuk lagi anak lagi bismillahirrahmanirrahim iya mah anak 5 ya Allah Gusti ya Allah izin ngadu hayam suka ada di sini Bu yang kayak gitu hah? Di satu sini suka ada ngadu ayam ada Allahu Akbar Gusti jangan-jangan suami sampean ini setengah ngadu ayam yang satu mancing why ya Allah Gusti nggak siang nggak malam ya dengerin semua nih dengerin kadesnya kemarin protes Pak Ustadz warga saya ini ada yang istrinya dibawa kabur. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah pulang mancing terus tuh dengerin sih ya. Lele yang di sungai dicari, lele yang di rumah nggak diurus. Ya itu tadi lele juga butuh goyangan. Astagfirullahaladzim Bu. Mancing sampai telur ayam bebek telur bebek yang kuning dia campur udang diremes campur sosis untuk ramuannya anaknya mau makan cukup dengan kerupuk bantat Bu istighfar ya Bu ya ayo ibu-ibu ya karena ibu-ibu adalah yang tentu akan membawa surga dalam rumah tangga banyak mengingatkan kepada suami kalau suami belum mau ke masjid Bu terus ibu ya sebelum bobo ya sebelum tidur pemanasan maksudnya ngobrol gitu loh Bu pikiran pemanasan ke situ Pak Ibu mah ya ampun ya Allah urusan itu mah Pak ya. Mau dibawa kemana hidup ini kira-kira ya Pak kok kamu ngomong tiba-tiba kayak gitu aku mencintaimu dengan papa ingin sampai ke surga sayang gitu ya iya dong saya juga ingin ke surga tapi kan surga harus orang-orang yang sholat apa benang saya hiji kan gitu iyo masa laki nggak pernah sholat kayak di kelonan mau apa ya mau ya Bu ya mau mau cara dengena aduh ya Allah Bu ibu boro-boro malam tahajud ibu suka tahajud apa tahajud ibu jujur yang di belakang suka tahajud apa tahajud jujurnya tahajud nggak pernah tahajud karena hatinya nggak ada pulsanya tiap malam di SMS sama Allah lewat aja Ustadz ini kok macam-macam sih SMS Bu rungokno kabeh tiap malam kita itu selalu di WA ya di BBM di SMS di Twitter sama Allah tapi hati kita bablas gak ada Allahnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda umatku hambaku bangun kau tengah malam di saat orang terlelap tidur kau bangun sholat 2 rakaat tuh bablas wae ya istri suami
mertua sebelah ya gigi tinggal 2 apa bu bablas. Tapi giliran di SMS sama iblis setan dedemit kuntilanak genderuwo baru bisa. Jangan lewatkan dini hari grand final Real Madrid PS Juventus jam 2.30, jam 1 sudah bangun pak, kopi seceret, telur bebek 2 mie semua bu. Giliran kita kebelet tengah malam bangun nggak? Ibu tengah malam tiba-tiba kebelet nut gitu, bangun nggak? Pipis toh di kasur apa ke sumur? Ke sumur toh, ngantuk kayak apapun langsung wis nggak naik telu, nggak naik papat, anak loro, saya urung 2 anak, bu, pipis sudah boyau gunakan. Setelah pipis apa namanya kita sempatkan untuk ibadah kepalang, kita sudah bangun, rampung pipis kita langsung cewek. Walah lambemu enek to ya, para pipis langsung wudu enek apa ya usah nek najis habis pipis langsung cewek. Baru setelah cewek katoan. Walah Gusti, terus sampean butuh soalnya gak katoan ngono sud Allah cara malaikat rem tenan ibu sallallahu Nabi Muhammad. Ya sebentar lagi Ramadan ya, gunakan ya bu ya, hati-hati jaga kesehatannya. Apa yang disampaikan Pak Andit ini ya, Omikron datang lagi bawa ibunya ya, Omikron. Nanti jangan sampai bapaknya nyusul Abikron, nanti habis sekron anak kron lagi terus semuanya ya. Tapi mudah-mudahan ya, tapi memang corona ini pinter ya, corona ini pinter. Awal tahun kemarin hilang, akhir tahun juga hilang ya bu ya. Ini sekarang mau Ramadan datang lagi kayak gitu, berarti seneng ngaji ini Omikron ini ya. Ya bu dijaga ya bu kesehatannya ya bu ya. Semuanya berpuasa tuh, bagi yang lagi hamil tua nggak apa-apa ya bu ya, kalau nggak kuat besok ibadah lagi. Kayak kemarin saya kejadian itu, Pak Ustadz usul saya lagi hamil Pak Ustadz 7 bulan, boleh nggak puasa? Kalau saya puasa maksakan takut janin saya nggak sehat Pak Ustadz. Terus gimana? Boleh Pak Ustadz ya nggak puasa. Kok nanya ke saya pikir ya boleh nggak? Ya boleh bu, boleh, tapi nanti dibayar ya. Iya Pak Ustadz, pastilah, namanya utang kok gitu. Setahun kemudian saya diundang lagi Pak Kades, diundang lagi. Saya tanya, ibu yang dulu nanya ya? Iya Pak Ustadz, belum lahir, setahun lagi Pak. Pak Ustadz ngawur, lagi ngandung lagi Pak Ustadz. Ya Allah, ternyata hamilnya tiap Ramadan. Pinter ternyata ya ibu ini ya. Ibu, saya nggak panjang lebar, yang penting saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu pengajian khususnya Sri Mulyo dan umumnya masyarakat Sri Mulyo mudah-mudahan selalu sehat ya. Mari kita sama-sama betul-betul berharap gitu ya, pengajian ini adalah ajang untuk mempersatukan kita ya bu ya. Tanpa pengajian kita nggak mungkin kita akan berkumpul seperti ini ya bu ya. Kemudian suami diingatkan kembali ya untuk memakmurkan masjid, sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian bagi yang punya rezeki jangan lupa bersedekah supaya jauh daripada mara bahaya tuh ya, supaya jauh dari segala bala penyakit, bentengi dengan sedekah. Punya 1 juta ambil 25.000 ya bu ya, sebagai tolak bala, penyakit mau datang nggak jadi. Itu jangan bahil pelit medit mekikit koret mereka hese cap jahe tuh ya.
ngepel kurang mah ya. Ini mudah-mudahan semuanya barokah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu di sana sini banyak kekurangan, inilah keterbatasan yang saya miliki. Kemudian sekali lagi ayo kita ukhuwah kita jaga, persatuan kita, jangan sampai ada iri dan dengki. Ini sudah nggak zamannya lagi ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.